Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada video perkuliahan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar evaluasi pendidikan, yaitu mengenai pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sebagai calon guru ataupun sebagai guru, sangat perlu bagi kita semua untuk dapat memahami perbedaan dan hubungan ketiganya, agar nantinya dapat kita terapkan dengan tepat dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, untuk lebih memahami terkait perbedaan ketiga hal ini, kita akan bahas satu persatu terkait konsep dasar pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Oke, dimulai dari pengukuran. Mengukur. Ya, jadi dalam ilmu fisika, pengukuran itu merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya untuk mengukur panjang sebuah pensil, itu kita menggunakan salah satu alat ukur yang bisa digunakan, yaitu mistar. Nah, hasil dari pengukuran ini akan menghasilkan ukuran panjang pensil dalam satuan atau besaran yang telah disepakati. Misalnya untuk panjang, dalam hal panjang satuannya itu bisa dalam sentimeter, meter, dan sebagainya. Berbeda halnya dengan dalam fisika, untuk sebagai alat ukurnya, untuk panjang itu bisa menggunakan mistar, untuk suhu bisa menggunakan termometer. Nah, dalam pembelajaran, alat ukur yang bisa digunakan atau instrumen yang bisa digunakan untuk pengukuran itu terdiri atas tes dan non-tes. Untuk tes itu terdiri atas tes uraian dan tes objektif yang terdiri lagi atas beberapa jenis. Dan untuk teknik non-tes itu contohnya misalnya dengan pengamatan dan wawancara. Adapun aspek yang dapat diukur dalam pembelajaran itu terdiri atas 3 kompetensi siswa, yaitu yang pertama terkait sikap, kemudian yang kedua terkait pengetahuan, dan yang ketiga yaitu terkait keterampilan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengukuran dalam pembelajaran adalah suatu proses pemberian angka atau skor terhadap proses dan hasil pembelajaran berdasarkan ukuran, aturan formulasi tertentu yang jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, untuk lebih memahaminya terkait konsep pengukuran dalam pembelajaran, berikut kita akan lihat salah satu contoh ilustrasi kasus ya. Nah, misalkan ada seorang guru, misalnya namanya Ibu Ana, beliau adalah seorang guru SD dan ingin mengetahui kompetensi peserta didik pada mata pelajaran matematika. Nah, untuk mengetahui kompetensi peserta didiknya ini tentu ada proses yang harus dilalui atau yang dilakukan oleh Ibu Ana. Nah, di sini misalkan prosesnya Ibu Ana mulai dengan memberikan tes dalam bentuk pilihan ganda kepada peserta didik. Nah, di sini berarti Bu Ana telah menggunakan tes pilihan ganda sebagai alat ukur untuk penilaian. Nah, setelah memberikan tes, maka langkah atau proses selanjutnya yang dilakukan oleh Ibu Ana adalah dilanjutkan dengan pemeriksaan lembar jawaban siswa dan menghitung skor mentahnya. Nah, ternyata hasil skor jawaban peserta didik dari hasil pemeriksaan lembar jawaban yang dilakukan oleh Ibu Ana ini sangat bervariasi hasilnya. Ada yang 70, 75, 85, 95, bahkan ada yang 100. Jadi hasilnya ini sangat bervariasi. Ada pada kisaran angka dari 70 sampai dengan 100. Nah, angka-angka ini yang dimulai dari 70 sampai 100 yang diperoleh oleh siswa pada hasil tesnya
ini disebut sebagai hasil kuantitatif. Nah, inilah yang disebut dengan hasil pengukuran. Jadi, hakikat pengukuran dalam pembelajaran itu adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu atau proses pemberian angka atau deskripsi numerik kepada individu. Dalam hal ini adalah siswa. Ada pun poin penting dari pelaksanaan pengukuran dalam pembelajaran, yaitu pengukuran ini akan menghasilkan hasil yang bersifat kuantitatif. Artinya bentuknya dalam bentuk nilai atau skor. Contohnya hasil lembar jawaban tadi, siswa ada yang mendapat nilai 70, 95, 100. Itu adalah hasil dari pengukuran yang berbentuk kuantitatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian. Jadi, penilaian ini adalah proses selanjutnya yang dilakukan setelah guru melakukan pengukuran. Nah, penilaian ini adalah proses untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau sejauh mana ketercapaian kompetensi siswa dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran. Oke. Nah, jadi dalam penilaian berbeda dengan pengukuran. Dalam penilaian itu hasilnya dia bersifat kualitatif atau berdasarkan pengkategorian. Misalkan baik, buruk, sangat memuaskan, kurang memuaskan, memenuhi kriteria ketuntasan, dan lain sebagainya. Jadi hasil penilaian itu dia dalam bentuk pengkategorian dan menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Oke, untuk lebih memahaminya, kita lanjut dengan membahas contoh dari proses yang dilakukan oleh Ibu Ana tadi. Jadi tadi Ibu Ana telah melakukan pengolahan hasil lembar jawaban tes dan diperoleh hasilnya dalam bentuk angka kuantitatif, itu dari kisaran angka 70 sampai dengan 100. Nah, itu ya yang kita sebut dengan hasil pengukuran. Nah, hasil dari pengukuran ini perlu dikelola lebih lanjut untuk atau agar pengukuran lebih memiliki makna. Jadi misalkan ini ya untuk kasusnya Ibu Ana tadi ada yang mendapat nilai sangat bervariatif dari 70 sampai dengan 100. Nah, di sini Ibu Ana melakukan pengkategorian atau pengklasifikasian nilai dalam 3 tingkatan. Misalkan untuk siswa yang memperoleh nilai dengan kisaran 85 sampai dengan 100 itu dikategorikan sangat menguasai mata pelajaran. Kemudian untuk siswa yang menguasai yang memiliki nilai kisaran 75 sampai dengan 85 itu dikategorikan menguasai pembelajaran dan diberi nilai B. Kemudian untuk siswa yang nilainya kurang dari 75 itu dikategorikan atau diklasifikasikan kurang menguasai materi pembelajaran dan diberikan nilai C. Jadi kegiatan inilah yang disebut dengan proses penilaian atau assessment. Oke, ini jadi
penilaian ini adalah proses menginterpretasi data dari hasil pengukuran. Kalau hasil pengukuran tadi hanya dalam bentuk skor, nah di sini sudah diklasifikasi lagi, sudah diklasifikasi atau dikategorikan. Bisa dalam bentuk 3 klasifikasi ini untuk contoh kasusnya Ibu Ana, atau bisa dalam bentuk klasifikasi-klasifikasi lain seperti misalkan lulus, tidak lulus, tuntas, tidak tuntas, dan lain sebagainya. Jadi dia hasil klasifikasinya bukan lagi dalam bentuk kuantitatif atau skor angka nilai, tapi dalam bentuk kualitatif. Oke, itu terkait penilaian. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi. Ini adalah beberapa pendapat terkait pengertian evaluasi oleh beberapa pakar. Jadi, evaluasi pembelajaran ini merupakan suatu proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian kemampuan siswa dalam pembelajaran. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Hakikat keduanya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Perbedaan keduanya terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Nah, ini contoh ya, yang tadi kita lanjutkan dari kasusnya Ibu Ana. Jadi tadi Ibu Ana telah melakukan penilaian, jadi sudah ada 3 kategori siswa, yaitu yang siswa yang sangat menguasai, dan kurang menguasai. Nah, hasil dari pengukuran dan penilaian selanjutnya inilah dilakukan evaluasi, yakni misalnya dengan melihat siswa yang sangat menguasai, jumlah siswa yang sangat menguasai dan berapa yang kurang menguasai. Misalkan evaluasi dari hal tersebut, jika jumlah siswa yang kurang menguasai masih lebih dari 50%, maka perlu dilakukan tindak lanjut. Misalkan berupa diadakannya pengayaan bagi siswa yang masih kurang menguasai dengan terlebih dahulu memetakan letak potensi kesulitan yang ada pada siswa, yakni di materi mana dan kompetensi mana yang tidak mampu mereka jawab dari soal yang diberikan. Jadi ini adalah contoh dari kasus Ibu Ana tadi yang telah melakukan kegiatan pengukuran, lalu dilanjutkan penilaian, dan terakhir ini adalah proses evaluasinya. Jadi di proses evaluasi ini Ibu Ana mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian. Nah, penilaian dan evaluasi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk perbedaannya, ruang lingkup penilaian biasanya lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau salah satu aspek saja. Misalnya prestasi belajar. Pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan dalam konteks internal. Adapun ruang lingkup evaluasi itu lebih luas dan pelaksanaannya mencakup pada semua komponen dalam suatu sistem dan dapat dilakukan tidak hanya oleh pihak internal sekolah tetapi juga oleh pihak eksternal. Pendidikan dikatakan berhasil jika telah mencapai tujuannya, dan itu semua dapat ditinjau dari evaluasi terhadap output pembelajaran, dan hasilnya nanti bisa dikategorikan berhasil ataupun gagal. Sebagai pendidik, evaluasi pembelajaran adalah hal yang wajib. Evaluasi berguna untuk mengambil keputusan demi kemajuan baik pada proses pendidikan maupun dalam proses pembelajaran. Oke, jadi ini adalah garis besar perbedaan antara konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, untuk pengukuran itu tadi kita sudah bahas. Jadi dalam kegiatan pengukuran itu yang dilakukan adalah membandingkan sesuatu dengan alat ukur yang standar. Dalam
Dalam proses pembelajaran, alat ukur yang bisa digunakan yaitu bisa dengan teknik tes maupun non-tes. Dan hasil dari pengukuran itu bersifat kuantitatif, yaitu angka, nilai, ataupun skor. Adapun penilaian itu adalah langkah selanjutnya yang dilakukan setelah melakukan pengukuran, yaitu kegiatan pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran. Nah, data hasil penilaian ini bersifat kualitatif, jadi bisa dalam bentuk pengkategorian, baik, buruk, atau lulus, tidak lulus, atau sangat menguasai, kurang menguasai, seperti contoh yang tadi. Nah, adapun evaluasi ini merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Jadi ini adalah perbedaan ya dan keterkaitan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi, di mana ketiganya ini merupakan suatu proses yang bersifat hierarki. Jadi artinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan dalam praktiknya dilakukan secara berurutan. Oke, ini lebih lanjut hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran dan penilaian juga merupakan dua proses yang berkesinambungan. Pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor atau nilai, dan hasil dari pengukuran kita dapat melaksanakan penilaian dalam bentuk pengkategorian atau pengklasifikasian dari hasil pengukuran. Antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan, yaitu keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Di samping itu juga merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya juga sama. Oke, agar dapat lebih memahami hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi, berikut adalah penjelasannya lebih lanjut dalam bentuk diagram ya. Oke. Jadi untuk mengetahui capaian pembelajaran siswa, seorang guru harus melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur pembelajaran yang terdiri atas tes dan non-tes. Dan misalkan di sini untuk yang non-tesnya itu ada wawancara, kemudian yang tesnya itu ada pilihan ganda. Kemudian hasil tes itu berupa angka atau skor kuantitatif dari 1 sampai 100, 10, 20, 30, dan seterusnya. Jadi hasil dari pengukuran ini dalam bentuk angka kuantitatif. Nah, untuk membuat hasil pengukuran lebih bermakna, maka harus dilakukan penilaian. Penilaian dilakukan dengan memberikan skala atau pengkategorian dari hasil pengukuran. Misalkan kategori yang dipilih berdasarkan hasil pengukuran seperti ini. Ada 3 kategori, yaitu A, B, dan C. Kategori A untuk siswa yang memiliki nilai hasil tes 85 sampai dengan 100, yang berarti siswa tersebut sangat menguasai mata pelajaran. Kemudian ada kategori B, itu untuk siswa yang memperoleh nilai tes 75 sampai dengan 84, dan kita kategorikan menguasai pembelajaran. Dan ada kategori C, ini kategorinya cukup atau kurang menguasai pembelajaran, yaitu untuk siswa yang nilainya kurang dari 75. Jadi kategori atau skala ini bisa ditentukan oleh guru ya, bisa dalam bentuk kategori lulus, tidak lulus, atau tuntas, tidak tuntas, baik, kurang baik, dan sebagainya. Nah, dengan membuat skala atau pengkategorian hasil pengukuran, selanjutnya guru dapat melakukan evaluasi. Nah, di mana evaluasi ini merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian. Jadi misalkan hasil
kurang memenuhi capaian pembelajaran, maka hal itu perlu ditindaklanjuti dengan diadakannya perbaikan. Jadi misalkan tujuan pembelajarannya itu minimal 70% siswa menguasai materi, tapi realitanya ternyata berdasarkan hasil penilaian yang menguasai itu masih kurang dari 70%, maka harus dilakukan tindak lanjut, misalnya dengan dilakukan pengayaan dan lain sebagainya. Baik, ini adalah ilustrasi ya hubungan antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat lebih memahami perbedaan dan hubungan antara ketiga hal ini dan dapat menerapkannya dengan baik saat nanti melakukan proses pembelajaran di kelas. Cukup sekian untuk materi perkuliahan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.